pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya. Kalau pemerintah sukses, rakyat-rakyat yang akan mendapatkan manfaatnya. Demokrat akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat. Namun, Demokrat akan mengkritisi keputusan dan kebijakan yang kami pandang keliru dengan harapan dapat dilakukan koreksi dan perbaikan. Inilah tanggung jawab moral, sosial, dan politik Partai Demokrat yang harus kami jaga dan laksanakan. Jurnalis mengabarkan. Refli Harun, Presiden benda mati tidak boleh tersinggung. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti kebebasan berpendapat yang dikeluhkan banyak orang saat ini. Sejatinya kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 45. Pasal 28E ayat 3 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28I ayat 1 yang menyebut hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Refli juga menyoroti buzzer yang kerjanya hanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Saya bilang, yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah. Akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya mengkritik pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer, kata Refli dalam ILC TV One pada Selasa kemarin. Gara-gara tweet itu, salah satu deklarator kami ini mengaku dibully dan dihujat habis-habisan di media sosial. Kenapa kita harus keep on eye atau mengawasi mereka yang tidak berkuasa? Harusnya kan kita harus kritis kepada mereka yang berkuasa, mereka yang diberikan amanah, mereka yang diberikan senjata, mereka yang diberikan financial resource, cetus Refli. Menurut Refli, kelompok seperti kami merupakan moral movement, moral force. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa kecuali ide. Seharusnya, kata Refli, rakyat harus keep on eye atau mengawasi kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh memecah belah. Kalau Anda berkuasa, meskipun Anda paling jagoan karena menguasai segala resource negara ini, ya Anda harus tetap memelihara demokrasi, kata Refli. Refli pun menambahkan, Anda jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Refli menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam undang-undang. Jika itu tidak ditegakkan, maka pemerintah sama saja mengkhianati konstitusi. Jadi misalnya hari ini ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut, kemudian kekhawatiran tersebut takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita semua, terutama negara, terutama pemerintah, telah mengkhianati pasal konstitusi. Dikatakan Refli, setiap orang seharusnya bebas mengungkapkan hati nurani dan pikirannya sepanjang tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain. Sebab hal itu dijamin konstitusi. Tapi hari ini tidak. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Refli menjelaskan bahwa pemerintah adalah benda mati. Karena itu presiden sebagai institusi negara tidak boleh tersinggung kepada rakyat. Pemerintah dalam konsep hukum tata negara adalah benda mati. Yang benda hidup itu orangnya. Yang punya hati, punya otak, punya pikiran. Yang punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan kepada rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Tapi kita tidak bisa membedakan mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga. Refli menjelaskan tentang filosofi hukum pencemaran nama baik. Ia menyebutkan seharusnya yang pertama dilindungi adalah warga negara yang tidak memiliki instrumen kekuasaan. Mereka yang harus dilindungi dari kemungkinan pencemaran. Kalau kita tidak, filosofinya terbalik. Yang dilindungi pertama adalah mereka yang punya senjata, yang menguasai TNI, yang menguasai Polri, yang menguasai kejaksaan. Padahal pesan konstitusi kita, lindungi dulu rakyat, bukan lindungi dulu pemerintah. Jadi sudah sangat melenceng, pungkas Refli Harun. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti kebebasan berpendapat yang dikeluhkan banyak orang saat ini. Sejatinya kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 45. Pasal 28E ayat 3 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28I ayat 1 yang menyebut hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Refli juga menyoroti buzzer yang kerjanya hanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Saya bilang, yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah. Akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya mengkritik pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer, kata Refli dalam ILC TV One pada Selasa kemarin. Gara-gara tweet itu, salah satu deklarator kami ini mengaku dibully dan dihujat habis-habisan di media sosial. Kenapa kita harus keep on eye atau mengawasi mereka yang tidak berkuasa? Harusnya kan kita harus kritis kepada mereka yang berkuasa, mereka yang diberikan amanah, mereka yang diberikan senjata, mereka yang diberikan financial resource, cetus Refli. Menurut Refli, kelompok seperti kami merupakan moral movement, moral force. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa kecuali ide. Seharusnya, kata Refli, rakyat harus keep on eye atau mengawasi kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh memecah belah. Kalau Anda berkuasa, meskipun Anda paling jagoan karena menguasai segala resource negara ini, ya Anda harus tetap memelihara demokrasi, kata Refli. Refli pun menambahkan, Anda jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Refli menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam undang-undang. Jika itu tidak ditegakkan, maka pemerintah sama saja mengkhianati konstitusi. Jadi misalnya hari ini ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut, kemudian kekhawatiran tersebut takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita semua, terutama negara, terutama pemerintah, telah mengkhianati pasal konstitusi. Dikatakan Refli, setiap orang seharusnya bebas mengungkapkan hati nurani dan pikirannya sepanjang tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain. Sebab hal itu dijamin konstitusi. Tapi hari ini tidak. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Refli menjelaskan bahwa pemerintah adalah benda mati. Karena itu presiden sebagai institusi negara tidak boleh tersinggung kepada rakyat. Pemerintah dalam konsep hukum tata negara adalah benda mati. Yang benda hidup itu orangnya. Yang punya hati, punya otak, punya pikiran. Yang punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan kepada rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Tapi kita tidak bisa membedakan mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga. Refli menjelaskan tentang filosofi hukum pencemaran nama baik. Ia menyebutkan seharusnya yang pertama dilindungi adalah warga negara yang tidak memiliki instrumen kekuasaan. Mereka yang harus dilindungi dari kemungkinan pencemaran. Kalau kita tidak, filosofinya terbalik. Yang dilindungi pertama adalah mereka yang punya senjata, yang menguasai TNI, yang menguasai Polri, yang menguasai kejaksaan. Padahal pesan konstitusi kita, lindungi dulu rakyat, bukan lindungi dulu pemerintah. Jadi sudah sangat melenceng, pungkas Refli Harun. Menurut Refli, kelompok seperti kami merupakan moral movement, moral force. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa kecuali ide. Seharusnya, kata Refli, rakyat harus keep on eye atau mengawasi kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh memecah belah. Kalau Anda berkuasa, meskipun Anda paling jagoan karena menguasai segala resource negara ini, ya Anda harus tetap memelihara demokrasi, kata Refli. Refli pun menambahkan, Anda jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Refli menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam undang-undang. Jika itu tidak ditegakkan, maka pemerintah sama saja mengkhianati konstitusi. Jadi misalnya hari ini ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut, kemudian kekhawatiran tersebut takut diadukan, takut diproses dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita semua, terutama negara, terutama pemerintah, telah mengkhianati pasal konstitusi. Dikatakan Refli, setiap orang seharusnya bebas mengungkapkan hati nurani dan pikirannya sepanjang tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain. Sebab hal itu dijamin konstitusi. Tapi hari ini tidak. Saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung. Refli menjelaskan bahwa pemerintah adalah benda mati. Karena itu presiden sebagai institusi negara tidak boleh tersinggung kepada rakyat. Pemerintah dalam konsep hukum tata negara adalah benda mati. Yang benda hidup itu orangnya. Yang punya hati, punya otak, punya pikiran. Yang punya rasa tersinggung itu adalah Jokowi. Tapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan kepada rakyatnya. Karena presiden itu adalah institusi negara. Tapi kita tidak bisa membedakan mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga.